kita lanjutkan materi titrasi kita. Jadi setelah asam basa, buffer, kemudian masuk ke titrasi. Oke. Nah, di titrasi ini salah satu cabang dari bab asam basa yang dipelajari di SMA. Sebelum masuk, kita pahami dulu pengertian. Jadi titrasi ini adalah suatu metode untuk mengetahui kadar suatu zat, metode atau prosedur ya, prosedur untuk mengetahui metode atau prosedur untuk mengetahui kadar suatu zat menggunakan pelarut lain atau zat lain yang telah diketahui kadarnya. Jadi pengertian dari titrasi itu adalah metode atau prosedur untuk mengetahui kadar konsentrasi suatu zat menggunakan zat lain lagi yang akan diketahui kadarnya. Itu adalah titrasi. Nah, di dalam titrasi itu seperti kalian lihat gambarnya di sebelah sini, ini bentuk kita kalau titrasi yang konvensional. Nah, biasanya titrasi ini digunakan buat mengetahui kayak kadar vitamin C dalam suatu tablet misalnya, ada kadar suatu seperti kadar Cl di dalam iodium di dalam garam misalnya, atau betadin bisa juga. I2 ya, berarti ada kadar kanjinya juga biasanya, atau air, kandungan zat kimia yang berada di air itu juga menggunakan salah titrasi. Obat-obatan seperti farmasi juga menggunakan titrasi. Nah, saat kuliah atau di SMA kita menggunakan titrasi model konvensional seperti ini. Kalau di yang sudah maju itu ada menggunakan alat, jadi seperti ini nih contohnya nih. Nah, salah satunya ya. Nah, kita sekarang setelah mengetahui bahwa titrasi itu metode untuk mengetahui kadar suatu zat, kita kenalan dulu sama apa aja sih komponennya. Nah, komponen yang diperlukan dalam suatu titrasi itu yang pertama adalah larutan primer. Nah, larutan primer itu adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya atau kadar zatnya, digunakan untuk standar larutan lain. Jadi dia digunakan untuk mengukur zat lain. Itu primer. Nah, nama lain primer itu biasa dikenal dengan titran. Nah, kemudian yang kedua itu adalah larutan sekunder. Berarti ini nama lainnya adalah kita kenal dengan titrat. Nah, larutan yang diketahui, ini nih kalau primer adalah larutan yang diketahui, kalau titran itu adalah larutan yang akan dicari konsentrasi atau kadar zatnya. Nah, tuh titrat. Jadi ada titran sama titrat. Kalau titran tuh yang mengukurnya, dia udah diketahui. Terus ada larutan sekunder, larutan yang mau dicari kadar zatnya. Seperti itu. Nah, selain primer, sekunder, atau titran-titrat, kita perlu yang ketiga untuk, jadi saat kita meneteskan larutan primer sama sekunder, kita perlu larutan ketiga, yaitu indikator asam basa.
Nah, indikator asam basa ini buat apa? Ini adalah larutan yang ditambahkan ke larutan sekunder untuk mengetahui hmm, untuk mengetahui rentang pH dari mengetahui titik ekivalen larutan yang ditambahkan ke larutan sekunder untuk mengetahui titik ekivalen larutan tersebut. Valen reaksi tersebut. Titik untuk mengetahui titik. Jadi larutan indikator asam basa ini gimana sih cara mengetahuinya dengan jadi larutan indikator asam basa itu menambahkan larutan sekunder untuk mengetahui titik kalin dengan perubahan warna sesuai dengan rentang pH. Jadi kayak gitu. Kalau indikator asam basa itu dia memiliki rentang pH dan warna. Apa itu rentang pH? Maksudnya itu seperti ini. Kalau rentang pH, jadi dia bekerja di pH tertentu. Nah, juga warna-warnanya itu akan mengeluarkan warna-warna yang khas, yang bisa dilihat dengan mata. Jadi kita bisa tahu, oh ini titik ekivalen atau titik ketika titrasi itu harus kita hentikan. Itu adalah komponennya. Kemudian setelah komponen dari asam basa, kenalan lagi sama yang keempat, itu adalah titik ekivalen. Nah, titik ekivalen itu apa? Titik ekivalen itu adalah titik atau kondisi saat mol asam itu tepat habis bereaksi dengan mol basa. Itu adalah titik ekivalen. Jadi dalam titrasi ini kita tuh nyari sebenarnya titik ekivalen itu di mana dengan menggunakan bantuan pH perubahan warna dari indikator asam basa. Yang kelima, kemudian kenal lagi sama namanya titik akhir. Titik akhir. Nah, titik akhir ini adalah kondisi saat titrasi telah dilakukan, selesai dilakukan. Setelah kondisi saat titrasi itu telah selesai dilakukan. Nah, jadi sebenarnya tuh yang kita perhatikan tuh sebenarnya titik ekivalen kan, perubahan warna. Tapi saat kita menstop titrasinya, menurut kita itu udah titik ekivalen misalnya. Nah, itu tuh adalah titik akhir kita setelah selesai dilakukan. Dan titrasi yang bagus itu adalah ketika dia titik ekivalen sama titik akhirnya tuh sama atau mendekati. Itu adalah titrasi yang bagus sekali. Nah, sekarang pertanyaannya ini kan masih teori nih. Sekarang ngelihat dari titrasinya itu kayak gimana sih sebenarnya, Bu? Nah, ini saya ada contohkan gambar. Ini sebentar sepertinya terganggu nih. Coba. Nah, Nah, ini adalah salah satu komponen titrasi, perhatikan. Jadi titrasi ini di dalam sini, ini adalah namanya buret. Nah, ini ada namanya alat buret yang sepanjang ini, kita sebut dia buret. Nah, kemudian ini adalah Erlenmeyer.
Hmm. Kemudian, jadi buret ini adalah tabung yang garis-garis seperti ini adalah katoknya. Nah, buret ini untuk menyimpan yang namanya larutan primer. Ini ini yang ada di sini. Nah, ini nih adalah larutan primer. Nah, biasanya dia juga disebut dengan menyimpan titran. Kemudian di sebelah sini itu adalah Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini buat menyimpan larutan sekunder. Buka kurung titra. Nah, kemudian, jadi kalau simbol yang tebal itu alat ya. Kemudian kita perlu lagi untuk menahan agar kokoh dari buret tersebut, kita menggunakan yang namanya alat statif. Nah, ini adalah statif. Jadi ini nih statif ya. Ini nih statif, ini batang statif. Bentar, ini salahnya. Nah, yang ada pemegang ini adalah statif. Nah, terus di sini adalah batang statifnya. Untuk apa sih namanya supaya tegak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita tetrasi itu kita perlu namanya buret untuk apa namanya nyimpan larutan primer, kemudian untuk nyimpan sekundernya kita perlu Erlenmeyer, kemudian ada kenopnya ya. Nah, untuk memegang dari buret tersebut kita pakai statif. Nah, jadi gimana sih prosesnya? Jadi kita tuh bakalan apa sih namanya? Melakukan seperti ini nih. Letakkan, terus ada volume larutan yang sudah diketahui kan di sebelah sini nih. Nah, sebelum titrasi, larutan sekunder ini kita masukkan dulu nih indikator. Teteskan 3 tetes, jangan terlalu banyak. Karena indikator itu merupakan salah satu larutan asam atau basa lemah, sangat lemah. Makanya kita perlu sedikit aja. Takutnya kalau terlalu banyak, itu bisa mengganggu pH dari larutan si sampel, nanti malah tidak akurat. Jadi kita teteskan nih 3 tetes indikator, nanti kan baru digoyang-goyang, nah baru kita titrasi lah nih larutan primernya. Kita buka kerannya, nanti dia netes tes, tes, tes. Nah, kalau larutannya diteteskan tuh, yang kapan sih saatnya kita berhenti? Jadi kita berhenti itu ketika larutan yang sekunder ini mulai berubah warna dan warnanya tuh stabil. Jadi pas kita teteskan, dia kan kadang-kadang berwarna tapi hilang. Nah itu. Tapi ketika berwarna satu titik, kemudian dia tidak berubah, berarti langsung dihentikan. Nah, ketika menghentikan inilah kita sebut dengan titik akhir titrasi. Titik ekuivalennya gimana, Bu? Nah, titik ekuivalennya itu kita hitung menggunakan suatu rumus. Nah, jadi rumusnya itu berdasarkan prinsip dari titrasi. Prinsip titrasi adalah prinsip titrasi adalah mol asam mol basa. Nah, jadi di prinsip titrasi tersebut kita ada rumusnya, mol asam tepat bereaksi dengan mol basa. Jadi rumusnya adalah mol dari asam itu sama dengan mol dari basa. Mol dari konsentrasi H+, boleh gini sih, itu sama dengan mol dari basa. Nah, tepat habis tuh berarti sama ya. Nah, kalau kita masukkan lagi, berarti kan M1, ini boleh asam tuh M asam, M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, jangan lupa kalau konsentrasi asam sama basa itu menggunakan yang namanya valensi. Jadi jangan lupa M1 kali V1 itu
dikali valensi dulu. Jangan lupa. Hmm. Jadi seperti itu. Oke, mol asam sama dengan mol M1 kali M2. Gitu. Nah, mol asam sama dengan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 dikali valensi. Nah, ini adalah rumus titrasi. Sebenarnya rumus titrasi ya cuma segini. Cuman titrasi itu kadangkala dia menggunakan rumus-rumus yang masa lalu tuh kita pernah kerjakan di bab-bab sebelumnya. Jadi saya mau ingatkan dulu rumus-rumus apa yang perlu kalian ingat dalam titrasi. Nah, sekarang saya balik lagi ke gambar atas ya. Contoh membaca dari titrasi itu kayak seperti ini nih. Nah, jadi kalau kita lihat titrasi kan seperti ini nih. Pas kita tetes-teteskan, kita ngebaca volumenya kan ada volume titrasi kan. Nah, ini nih volumenya nih. Nah, kita lihatnya dari sini. Untuk, nah perhatikan, nah ada di sini. Kemudian volume titrannya. Kalau volume titrat kan kita lihatnya dari sini. Nah, ada di sini volume di bawah. Nah, untuk titrasi yang lebih maju, dia sudah menggunakan, ini saya ambil dari Moonshang. Ini dia menggunakan jadi pas di titrasi, itu udah ada perhitungan pH meternya. Jadi kayak udah ada dibantu sama alat. Jadi bisa tahu titik ekivalen dan pH larutan ketika pas tepat bereaksi. Ya, bisa baru langsung bisa dihitung kadarnya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh titrasi ya. Kemudian yang harus diingat tuh, Bu, apa aja sih rumus yang penting yang harus diingat untuk masuk ke titrasi ini? Jadi, di dalam titrasi itu simpel sebenarnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Namun, ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama adalah rumus mol. Untuk bekal ya, mol itu simbolnya adalah N. Nah, N itu bisa banyak cara ya. N itu sama dengan gram per mR. Nah, kemudian bisa mol ya. Bisa juga dari volume per 22,4 liter atau per 24,4 liter bisa juga nih. Nah, ini bisa banyak ya. Mol tuh bisa banyak jenis nyarinya nih. Nah, kapan pakai ini? Ini kalau suhu ruangannya 0 Celcius. Terus ini suhu ruangan RTP, berarti bukan suhu 0 Celcius, ini RTP, ini STV ya. Kemudian mol, kemudian rumus apa ya yang penting satu lagi? Kasus molar. Konsentrasi ya, karena titrasi itu kan larutan yang untuk mengetahui kadar konsentrasi. Berarti ini kan molar ya. Molar atau konsentrasi, satuan konsentrasi. Karena kelas 10, kelas 2 itu akan belajar molarnya dulu. Salah satu konsentrasi yang terkenal menghitung kadar konsentrasi molar. Nah, molar itu simbolnya adalah M. Nah, rumus M itu banyak cara. Bisa yang pertama adalah rumus pakai mol. M sama dengan N per V. Nah, bisa seperti ini. Nah, bisa pakai rumus lebih panjang kalau diketahui gram per mR. Kemudian dikali
per volume. Kalau pakai rumus yang N per V itu satuannya adalah liter biasanya. Terus kalau ini satuannya gram, ini mili. Kemudian molar udah, gram per mr kali 1000 per volume. Kemudian bisa juga pakai rumus molar yang lain ketika kondisi massa tidak ada, yaitu Rho. Aduh, saya lupa Rho tuh Rho. Ini bukan P ya, ini Rho kali gini aja lah ya. Ini Rho-nya bisa nggak ya? Rho kali 10 kali persen per mr. Nah, itu. Berarti keterangannya itu adalah, saya buat keterangan ya. N2 mol udah, V itu sama dengan volume. Kemudian ada M, ada molar. Kemudian ada gram udah, mr udah, volume udah, terus Rho yang pakai miring ini adalah massa jenis. Kemudian persen itu adalah persen. Udah. Jadi kayak gitu tuh. Nah, ini udah. Jadi molar udah selesai. Ini yang harus kalian ingat. Kemudian apalagi ya yang perlu kita bahas. Jadi ini review untuk rumus bekal yang harus kalian siapkan masuk ke bab ini. Kemudian ini yang harus kalian ingat. Di dalam titrasi kita akan melihat contoh-contoh grafik dari titrasi yang seperti ini nih. Nah, jadi jenis-jenis titrasi itu tergantung titrasi yang dilakukan. Nah, karena berbeda-beda ada larutan asam kuat atau oleh asam lemah, basa kuat atau basa lemah, dia bisa memunculkan jenis-jenis kurva. Dan biasanya ditanyakan. Contoh ya, ini saya hilangkan dulu contohnya. Nah, kalau melihat seperti ini, yang kasus nomor A, ini nih titrasi oleh apa? Nah, perhatikan, kalau melihat seperti ini, titrasi oleh siapa? Nah, kalian tuh harus lihat posisi awal dia start di mana. Ini adalah titrasi ya. Nah, pH awalnya itu ada di, jadi yang kita perhatikan tuh pertama dia start di mana. Dia tuh titrasinya di bagian bawah. Berarti ini kan kita tahu kalau konsentrasi ini, nah kalau kita seperti ini, nah ini yang ini ininya asam. Kalau kita lihat ini kan ada pH 7 ya. Ini 7 berarti yang ini adalah daerah di bawah 7 itu daerah asam. Kemudian daerah di atas 7 itu adalah daerah basa. Perlu diingat. Nah, karena di sini kan pH-nya 7 itu. Nah, jadi ini 7 ya, berarti dia tuh startnya sebagai apa? Karena berada di bawah 7 berarti dia titrasi asam. Nah, gitu. Jadi kalimat pertama, titrasi siapa, itu dimulai dari kata-kata start, asam apa nggak tahu, oleh, nah ditarik ke atas oleh basa. Karena naik ke atas kan, basa. Basa apa? Nah, yang kita perlu perhatikan adalah, nah, titik ekuivalennya. Jadi, atau titik habisnya. Titik ekuivalen kan kondisi pH di mana mol asam tepat habis bereaksi dengan mol basa. Jadi, kalau titik ekuivalennya berada di pH 7 atau netral, berarti
kondisional dari kedua larutan tersebut tuh pH-nya tuh awalnya tuh mereka masing-masing adalah kuat. Makanya kuat sama kuat nggak ada yang menang tapi netral. Jadi kalau ada pH-nya 7 seperti ini berarti titrasi sama-sama kuat. Makanya di sini 7. Berarti ini titrasi eh, kuat, asam kuat oleh basa kuat. Nah, kayak gitu. Lanjut yang B. Nah, di sini dia pH-nya juga 7 ekivalennya, tetapi dia start sebagai seorang basa. Berarti ini titrasi. Nah, basa. Nah, basa oleh apa nih? Ketarik ke bawah berarti asam ya. Nah, tapi asam apa? Nah, yang perlu kalian lihat tuh di sini. Dianya ekivalennya di pH 7. Berarti sama-sama netral. Nggak ada sama-sama kuat. Berarti ini titrasi kuat oleh asam kuat juga. Makanya kuat sama kuat ketemu pH-nya jadi 7. Oke, lanjut sekarang. Basa. Nah, soal yang C, ini titrasi oleh apa? Perhatikan, dia itu titrasinya seperti biasa. Kata pertama itu menunjukkan tahap awal tuh dia pH-nya sebagai apa. Di soal ini dia start sebagai di bawah 7 ya. Berarti titrasi asam. Tapi asam apa lagi nggak tahu, tapi pastinya oleh basa karena ketarik ke atas oleh basa. Nah, buat nentuin siapa yang kuat dan siapa yang lemah, kalian lihat aja titik ekivalennya. Nah, titik ekivalen dari larutan ini adalah 5. Berarti kalau kondisionalnya 5, berarti ini masih di daerah asam. Kalau suatu pentitran ya nggak mampu menaikkan ke atas, berarti ini kan oleh basa nih, seharusnya basa bisa membawa sampai ke ranah basa. Tapi titik ekivalennya tetap di daerah asam. Berarti asam tersebut tuh sangat kuat, makanya si basa tidak mampu. Berarti ini adalah titrasi dari asam kuat. Asam kuat, terus oleh basa basa apa? Karena dia tidak mampu menarik ke atas, berarti ini basa lemah. Jadi seperti itu. Kemudian yang bawah, yang D. pH-nya itu sekitar lanjut, dia titrasi dimulai dari di atas 7, berarti titrasi basa, bla bla bla, oleh ketarik ke bawah oleh asam. Nah, oleh asam, tapi basa apa? Perhatiin dia start di sebelah sini, kemudian di daerah pH masih kondisional asam. Nah, lihat kalau seperti ini dia basa, tapi dia berhasil menarik langsung sampai ke daerah asam. Berarti ini seorang asam apa? Kuat. Karena dia bisa sampai membawa ke daerah titik ekivalen asam. Berarti kenapa dia bisa ditarik ke asam kuat? Berarti ini adalah basa lemah. Bu, kenapa nggak basa? Misalkan pertanyaannya, kenapa nggak basa kuat, Bu? Kalau basa kuat ketemu sama asam kuat pasti titrasinya 7 karena nggak ada yang menang. Tapi di soal ini si basa tersebut nggak bisa mempertahankan pH-nya, langsung ketarik sama daerah asam. Makanya titik ekivalennya 5 atau 6 daerah asam. Berarti asamnya kuat, basanya tuh lemah. Gitu. Lanjut, kemudian yang ini. Ini adalah E. Ini adalah titrasi apa? Ini adalah titrasi, dia mulai dari basa. Basa apa nggak tahu, oleh
daerah ke arah bawah ya, berarti oleh asam, namun asam apa? Nah, yang perlu kita lihat adalah, berikutnya, dia basah apa, tapi titrasinya di daerah masih basah juga, berarti basahnya itu ketika ditarik sama asam, si asam tuh nggak mampu buat menarik sampai ke daerah ranah asam. Berarti basah yang ditarik tuh seorang basah kuat, dan asamnya tuh karena nggak mampu, kan berarti dia asam lemah, gitu. Kemudian yang ini pH awalnya adalah titrasinya kita bisa lihat dia di daerah permulaan itu adalah daerah asam. Asam, asam apa nggak tahu, kemudian nah, basah apa? Nah, kan harus lihat di sebelah sini, titrasi basah, tapi daerah titik ekuivalen adalah daerah basah, berarti asamnya asam lemah, dan titrasinya karena dia bisa membawa sampai daerah basah, berarti dia seorang basah kuat. Jadi seperti itu. Jadi yang kalian perlu lihat tuh kayak, ketika mau cek itu tuh titrasinya apa, lihat dia mulainya sebagai apa, kalau asam atau basa itu berarti titrasi asam misalnya, atau titrasi basa. Terus buat menentukan siapa yang kuat, itu kalian lihat titik ekuivalen. Kalau titik ekuivalennya 7, berarti dua-duanya kuat. Kalau titik ekuivalennya adalah daerah asam, berarti itu adalah titrasinya tuh titrasi asam kuat. Nah, jadi tuh boleh dicek di asam kuat. Kalau daerahnya tuh di daerah basa, titik ekuivalennya berarti basa tersebut. Titrasi tersebut adalah titrasi basa kuat gitu. Jadi boleh dicek. Tinggal kalian sesuaikan dia titran atau titrat. Nah, jadi itu materi titrasinya. Kalian boleh catat, kemudian bisa lanjutkan ke materi soal latihan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.